Oke, selamat malam teman-teman. Udah masuk ya share layarnya ya? Oke, oke. Kita lanjut lagi. Di sini saya mau ngebahas MVC. Oke, salah satu arsitektur yang sebenarnya sih cukup mudah ya, cukup mudah si MVC itu. Jadi itu MVC itu apa sih? MVC itu sebenarnya ya cuman model, view, dan controller ya. Seperti itu, model, view, dan controller. Intinya sih di sini kita pisahkan teman-teman. Segala hal yang berhubungan dengan UI kita tempel di dalam view, gitu ya. Misalnya kasusnya teman-teman bikin form login misalnya, oke. Nah ini UI form loginnya itu kita taruh di dalam view, oke. Sedangkan logic form loginnya gitu ya, misalnya kayak seperti apa ya, ketika diklik akan memanggil HTTP request misalnya. Nah ini kita simpan di dalam controller, oke. Jadi basically itu sesimpel itu sih, oke. Lalu ada lagi yang namanya model. Ya model ini ya model gitu ya. Adalah model gitu. Kayak gitu, sesimpel ini. Uh, Contoh basicnya yang mungkin akan mudah dipahamin seperti ini teman-teman. Misalnya di sini saya punya example view .dart kayak gitu. Ini saya bikin namanya example view. Nama? Sebentar ya, sebentar. Oke, seperti ini ada example view, oke. Nah ini kan teman-teman biasanya di counter ya, di counter seperti ini ya. Mungkin sambil saya jalanin aja ya example view-nya. Kita coba buka example view seperti ini, oke. Saya coba play ya. Nanti saya bahas strukturnya seperti apa. Cuman saya pengen kita paham dulu gitu, apa yang terjadi gitu. Kenapa dia bisa dipisahin kayak gitu sih, oke. Ya, sambil building. Oke, nah kalau bikin counter kan teman-teman biasanya bikin kayak gini ya, int counter gitu ya, update counter ini, lalu bikin counter plus, lalu dibikin set state. Nah, biasanya kan bikinnya kayak gini. Ini saya bikin teks dulu, teks B30. Oke, kita panggil counternya, konstan kita buang dulu. Saya kasih SH20. Kita bikin button icon. Oke, kita link ya buttonnya dengan update nggak pakai kontrol ya, update counter. Nah seperti ini contoh aplikasinya. Oke, kita coba pahami, oke, dengan membuat aplikasi counter dulu, karena ini lumayan mudah ya teman-teman. Ini jadi kayak misalnya nih teman-teman bikin aplikasi counter, oke. Nah jadi kalau MVC itu intinya, oke, ini kan teman-teman ada bagian kode yang terkait dengan UI ya, yaitu baris 18 sampai 51. Nah, kode-kode yang ini 18 sampai 81 kita pindahin ke dalam view. Ya, kita pindahin ke dalam view. Lalu yang ini yang atasnya kita pindahin ke dalam controller. Kayak gitu. Yang ini dipindahin ke controller. Oke, seperti itu. Yang bagian ini kita pindahin ke dalam view. Ah, gitu. Seperti itu aja basicnya. Oke. Jadi dipisah view dan controllernya. Kayak gitu. Oke, nah ini kalau kode ini, kalau saya jadiin MVC, update counter ini gitu. Tapi ini terlalu sederhana sih, terlalu sederhana ya aplikasinya. Mungkin saya coba bikin yang agak rumit. Ya, sini saya ada list products gitu ya. Lalu di sini kita coba konsumsi listnya, item card, oke. Kita bikin sebuah list view. Tinggal catnya boleh dibuang dulu, ya. Kita bikin list view dulu. Ini saya bungkuskan expanded dulu ya. Misalnya teman-teman punya sebuah list produk. Oke. Ini item foto. Tunggu deh. Ini item produk name. Lalu ini item price. Nah, misalnya teman-teman punya kode seperti ini, oke. Nah, ini sama juga kayak tadi ya. Bagian atas ini kita pindahin, oke, ke dalam controller. Yang bawahnya ini kita pindahin ke dalam view. Kayak gitu sih.
Nah, sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi kita pisah, buat apa tujuannya gitu. Supaya nanti kalau teman-teman pengen mengubah UI, ya udah teman-teman yang ubahnya itu view-nya aja gitu. Nggak usah ngubah kontrolernya. Kayak gitu sih. Oke? Tujuannya seperti itu. Kita coba refactor ya. Kode ini kita pindah ke versi MVC. Oke, di sini modulnya masih kosong ya. Oke, untuk directory penamaannya bisa seperti ini. Oke, jadi ada folder modul. Nanti di sini ada nama modulnya, misalnya login. Oke, lalu di dalam login ini biasanya ada folder lagi view dan controller. Satu lagi ada folder widget. Nanti saya jelasin apa ini folder widget. Oke, intinya kita akan pindahin kodenya ke dalam sini. Oke. Di sini saya generate view-nya menggunakan extension. Mungkin di sini saya buat aja namanya counter view berarti ya, counter view sama counter nah ini, oke, counter view sama counter controller. Oke, nah apa yang harus saya lakukan? Simple banget teman-teman. Ini cuman kayak gini aja nih. Oke, di sini ada view. Saya buka lagi controllernya, ditaruh di bawah. Jangan di bawah deh ya. Saya taruh kiri aja. Split left. Nah, good. Split left. Oke, saya buka 4 tab di sini, 3 tab. Oke. Nah, ini kode kita yang tadi. Oke, ini kita pindahin ini, yang bagian ini kita pindahin ke dalam controller listnya nih. Oke, kita pindahin ke dalam controller. Seperti itu. Oke. Lalu bagian view-nya yang bagian bawah, ini kita pindahin ke dalam view, teman-teman. Tekan ke dalam view. Nah, seperti itu. Jadinya kayak gini. Ini kalau saya close ya. Nah, jadinya kayak gini. Jadinya error ya. Nah, kenapa error? Karena saya perlu menambahkan ujungnya nih dengan controller. Kenapa saya perlu menambahkan controller titik di sini? Ya karena si list products itu nggak ada di kelas ini teman-teman, tapi dia ada di kelas di sebelah gitu ya. Jadi ada di tetangga lah gitu ya istilahnya. Si products-nya. Makanya itu saya di sini perlu manggil dengan controller titik products. Itu, oke? Begitu juga ini. Controller titik products. Seperti itu, oke? Hasilnya gimana? Hasilnya kayak gini. Kita buka main.dat. Counter view, oke. Seperti ini. Kita buka ya, counter view-nya. Nah, hasilnya kayak gini ya. Oh, ini bukan audisi counter ya. Ini nampilin list produk ya. Tapi kurang lebih seperti itu sih. Intinya dipisah ya. Dipisah antara view dan controllernya. Oke. Nah, di situ ada model, teman-teman. Ada model. Nah, di sini. Oke, model itu untuk apa? Nah, model itu ya untuk menyimpan model, teman-teman. Contohnya di sini kita punya model, saya udah install Freeze belum ya? Paling enak tuh bikin modelnya pakai Freeze sih. Coba ya, saya tekan Alt Shift B. Oh, belum punya extensionnya, kita install dulu. Ada sebuah extension untuk mengenerate model ke dalam Freeze, namanya Hiranta JSON Dart. Namanya kayak JSON to Dart. Hiranta, oke, Hiranta JSON to Dart, kita install ya extensionnya. Oke, ini saya belum setting ini lagi, belum setting extensionnya nih. Coba ya, kita extension setting. Ini defaultnya saya pengen generate ke versi Breeze. Oke, kayak gini. Breeze itu apa? Nggak kita bahas terlalu dalam ya. Intinya sih kalau pakai Breeze ini nanti modelnya itu lebih apa ya? Lebih canggih lah. Intinya tuh seperti itu. Oke. Nah, di sini saya tekan Alt Shift B, Control Shift Alt B. Oke, dia akan membuat folder model. How do you want to track this? Saya pilih yang directory aja. Oke, nah di sini dia akan membuat sebuah file ya. Nah ini bukan MVC ya, ini fitur tambahan aja supaya teman-teman gampang bikin modelnya. Oke, pakailah extension yang namanya Hiranta JSON to Dart. Oke, ini apa ya? Ini tuh saya cukup cut ini, saya rapin dikit. Nah, saya bikin sebuah kelas namanya product. Saya taruh di lib model product. Ini isinya apa? Isinya ini. Nah, jadi kalau nanti teman-teman bikin model, teman-teman bikinnya di sini. Oke, di folder model. Nah, cara bikinnya bebas, mau manual kayak mau lewat quick type, mau lewat apa? Mau lewat
extension kayak gini gitu ya, pakai Hiranta JSON to Dart, itu bebas sih. Oke. Intinya itu untuk menyimpan model. Nah, contohnya di sini saya coba generate ya modelnya. Saya membuat model produk, saya save, kita klik start. Ada masalah karena ada koma di ujungnya. Kita save lagi. Save lagi. Nggak terjadi apa-apa. Lagi. Start building JSON model. Oke, start ya. Nah, dia akan membuat model di sini. Nah, modelnya seperti ini ya. Nah, ini kenapa merah ya? Dia karena lagi menjalankan Bitrunner ya, teman-teman. Seperti itu. Saran saya coba pelajari Freeze karena ketika teman-teman bikin model dan nggak pakai Freeze, oke, itu akan banyak sekali trouble, dan teman-teman perlu handle itu. Lumayan repot ya. Biasanya itu orang-orang pakai quick type sih biasanya. Pakai quick type biasanya di copy ke sini. Nah, biasanya di copy ke sini nih. Nah, seperti ini. Ini juga cara bikin model, tapi dia nggak freeze dalam format freeze nih. Mas unique file. Oke. Nah, itu. Nah, ini juga model juga teman-teman ya. Nah, tapi ya kodenya lebih panjang ya, lebih panjang gitu. Tapi kalau di freeze itu lebih kodenya bisa dibilang lebih sedikit lah, lebih cantik lah. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Jadi kalau teman-teman nanti butuh model, teman-teman bikin di sini. Oke, di dalam folder model. Nah, seperti itu aja, simple banget ya. Jadi kalau butuh view, bikin di folder view. Kalau butuh logic, bikin di counter controller. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada folder widget, teman-teman. Di dalam modul ini, itu ada folder widget. Oke, buat apa? Nah, kayak gini nih. Nah, ketika kita ngoding, itu kan kodenya nggak sedikit, teman-teman. Ini contohnya kayak gini ya. Contohnya yang bagus apa ya? Oh ya, sekalian ya. Kalau modulnya ini teman-teman bisa kategorikan ya, bisa bisa kategorikan ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya teman-teman pengen bikin UI, tapi UI-nya itu untuk admin, oke? Yang satu lagi untuk klien. Nah itu teman-teman bisa apa ya? Bisa dipisahin tuh direktorinya. Jadinya seperti ini. Admin my navigation, oke. Lalu ada klien my navigation. Ini. Lalu ada admin profile misalnya, lalu ada klien profile. Nah, ini bisa dipisahkan seperti ini. Oke, coba generate modulnya. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi nanti kalau teman-teman butuh butuh pemisahan gitu ya antara UI modulnya admin dan klien, teman-teman bisa bikin seperti ini. Oke. Sebenarnya ini nggak harus MVC sih. Teman-teman pakai arsitektur lain juga bisa dipisah seperti ini. Oke, kenapa dipisah? Dan tujuannya supaya teman-teman nggak bikin satu UI itu untuk keduanya gitu. Nanti itu agak repot sih dan jadi banyak banget if-nya. Dan kode kita jadi kurang rapih ya teman-teman. Kayak gitu. Oke. Begitu juga ini bisa teman-teman manfaatkan untuk mengkategorikan kode. Misalnya di sini saya mau bikin folder out, oke, berisi login, berisi register, lalu berisi ada juga modul forget password. Coba buka. Nah, seperti ini. Oke. Kodenya itu udah terorganisir ya, teman-teman. Udah terorganisir seperti ini. Oke. Intinya di situ. Jadi ada view, ada controller. Nah, widget ini apa ini? Widget ini apa nih? Kok tiba-tiba ada widget di sini? Nah, ketika teman-teman bikin aplikasi, oke, aplikasi itu nggak sesimpel itu, teman-teman. Nggak cukup teman-teman tuh bikin modul gitu ya dengan satu file doang. Itu nggak bisa gitu. Nggak bisa, teman-teman. Contohnya gini. Bukannya nggak bisa sih. Kalau teman-teman ngerjain semuanya di satu file, itu kodenya jadi panjang banget ya. Dan itu nggak best practice. Kayak gitu sih. Contohnya mungkin saya contohin kalau misalnya punya dashboard ya. Coba saya bikin modul ya. Di klien dashboard. Nah, saya coba klien dashboard ya. Saya masuk ke menu klien dashboard. Klien dashboard view. Nah, seperti ini. Kita harus start. Nah, ini ya. Saya pengen jelasin apa folder widget ini. Oke. Kalau view dan controller, mudah-mudahan sih teman-teman udah nggak bingung ya. Sebenarnya di latihan kemarin, itu yang 2 latihan kemarin, itu teman-teman secara nggak sadar udah menerapkan ini sih sebenarnya. Oke, jadi udah dipisah layar view
sama layer untuk logiknya, kayak gitu, udah dipisah. Oke. Nah, saya akan ngejelasin tentang widget ini nih. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman punya sebuah halaman dashboard ya, contohnya kayak gini. Saya bikin dulu UI-nya. Misalnya ada text field search gitu ya. Lalu teman-teman punya sebuah banner di bawahnya kayak gini misalnya. Lalu punya sebuah menu. Oke. Dulu UI-nya. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan kodenya makin lama makin panjang ya. Padahal cuman bikin dashboard doang. Kayak gitu. Nanti bahkan di bawahnya ini kalau dashboard itu bisa juga teman-teman tambahin item produk. Oh, bisa juga ditambahin ini biasanya, oke? Dan dia menggunakan list view misalnya. Oke, nah seperti ini misalnya. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, ini kan kodenya jadi panjang banget teman-teman ya. Ini udah 300 halaman ya teman-teman ya. Nah, supaya lebih rapi, oke. Makanya itu di sini ada folder widget. Untuk apa? Oke, untuk memisahkan kode kita ini ke bagian yang lebih kecil lagi, teman-teman. Ke bagian yang lebih kecil lagi. Contohnya di sini di bawah ini ada list ini ya, ada list produk, oke. Nah, di bagian ini kan panjang ya kodenya. Berapa tuh? Dari 354 sampai 237 ya. 237 sampai 354 berapa baris tuh? Ya, panjang lah ya. Intinya panjang sih. Kalau menurut saya sih udah lebih dari satu layar tuh kelihatannya tuh udah panjang sih sebenarnya. Oke. Ini kan panjang ya. Nah, ketika kodenya panjang, teman-teman bisa bikin file baru di sini, oke. Namanya misalnya product item dot. Nah, seperti ini. Udah product item itu, oke. Nah, ini kita cut kodenya, kita pindahin ke sini, teman-teman. Nah, kita pindahin ke sini ya. Jadi nanti dia nge-return si product item. Nah, jadi kodenya itu jauh lebih sedikit teman-teman, oke? Karena kita pecah lagi kodenya. Oh, ini detail dari si produk itemnya kita pisah, kita taruh di sini kayak gitu ya. Lalu kayak misalnya nih kode apa nih? Oh, kode buat bikin menu. Ini kan panjang juga ya. Oh, ini ada codingan untuk bikin menu nih, cukup panjang nih. Nah, teman-teman pisah lagi ke bagian lebih kecil nih. Misalnya di sini saya namain namanya client menu gitu ya. Misalnya client menu ya. Client menu. Nah, seperti ini, oke. Jadi kodenya itu jadi makin lama makin sedikit dan makin spesifik ya. Nah, ini saya hapus, udah saya bikin client menu. Nah, seperti itu, oke. Oh, ini bagian atas nih panjang juga nih, Bang, gitu ya. Ini apa nih gitu ya. Ini banner ya. Cukup panjang. Oke, kita bikin lagi widgetnya. Namanya banner client banner, boleh client banner. Client banner. Itu kita bisa ke sini. Nah, kayak gitu. Google Fonts, kita import fontsnya. Oke, save. Nah, ini udah kita panggil client banner. Nah, seperti itu. Mana lagi nih yang panjang nih? Oh, ini text search-nya kepanjangan. Nah, teman-teman bisa juga pisahin gitu di sini. Tapi kalau text search nggak usah dipindahin ke sini sih. Ini kalau udah jadi reusable widget seharusnya udah lebih ini ya. Udah lebih sedikit kodenya gitu. Tapi kalau teman-teman pengen pindahin di sini juga boleh ya. Client search. Oh, search field boleh. Search field. Oke, saya namain search field. Paste di sini kodenya. Ganti namanya jadi search field. Nah, kayak gitu ya. Jadi folder widget itu untuk kasus seperti ini, oke. Nah, ini juga berlaku kalau misalnya teman-teman punya beberapa bagian, oke, di aplikasi teman-teman. Contohnya gini. Ini ya, ini seperti ini ya. Mudah-mudahan clear ya. Ini intinya seperti ini. Search field-nya kita pindahin ke sini. Banner-nya kita pindahin ke sini, oke. Menunya kita pindahin ke sini. Nah, terus ini produk itemnya kita pindahin ke sini. Tujuannya apa sih Bang dibikin terpisah gitu? Bukannya ribet? Enggak, malah nggak ribet ya. Ini jadi kalau nanti ada trouble, oke, let's say teman-teman ini ada trouble, misalnya di banner gitu ya. Di banner, bro ini bannernya nih kayaknya teksnya ini deh.
teksnya kegedean nih gitu. Kecilin dong. Nah, ini kan teman-teman udah bisa lihat ya dari sini doang nih. Teman-teman ketika buka kalian dashboard, kodingan yang banner mana ya gitu ya. Oh, yang ini nih, yang klien banner kita buka. Nah, ya udah, ini kodingan benar-benar khusus buat klien banner doang, teman-teman. Ini nggak ada kodingan yang lain di situ, oke? Jadi teman-teman tinggal ubah di sini gitu. Berbeda dengan kalau misalnya tadi teman-teman taruh di sini semua ya. Tadi kan udah 300 baris ya. Itu agak repot, oke? Agak repot karena teman-teman harus harus apa ya? Harus lihat nih, ini kontainer yang banner atau kontainer yang ini nih, yang di bagian bawah nih. Kontainer yang ini, oke, atau kontainer yang ini nih, jangan-jangan kayak gitu kan. Nah, itu jadi lebih susah maintainnya gitu. Makanya kita pisah seperti ini ya. Jadi kita pisah ke bagian yang lebih kecil gitu ya. Nah, ini kalau di apa ya? Di prinsip solid, oke, ini termasuk prinsip yang S ya, single single koreksi saya kalau salah ya, single responsibility prinsip. Oke, intinya seperti itu. Jadi kalau punya sebuah kelas, ya udah, jangan apa ya, jangan bikin kelas yang inilah, yang overpower gitu, bisa segalanya, jangan kayak gitu. Oke, itu susah banget di maintain. Seperti ini lebih bagus, oke. Jadi kalau teman-teman bikin kelas namanya klien banner, ya udah ini codingan untuk banner kayak gitu, oke. Jadi lebih cakep lah codingannya, kayak gitu ya. Ini, nah ini bisa kita bilang reusable widget juga teman-teman, bagian sini ya. Ini bisa kita bilang reusable widget juga. Kenapa? Ya karena kalau di sini saya butuh bannernya 3, saya tinggal panggil seperti ini ya, jadi 3. Nah, jadi bisa dibilang reusable widget juga. Tapi, oke, tapi itu adalah modul, view, controller, controller. Nah, tapi reusable widget yang ada di sini adalah reusable widget modul, reusable widget level modul. Oke, apa itu? Itu adalah reusable widget yang cuman boleh dipakai di modul ini doang. Oke, jadi kalau teman-teman bikin reusable widget yang ada di sini, nah ini cuman boleh dipakai sama klien dashboard doang. Oke, ini nggak boleh nih teman-teman pakai di halaman login nih. Ini nggak boleh nih, meskipun bisa ya. Ini nggak boleh seperti ini teman-teman. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, ini diharamkan teman-teman ya. Ini nggak boleh seperti ini ya. Nah, ini nggak boleh ya. Karena ini reusable widgetnya ada di sini kok dipakai di login. Nah, ini nggak boleh ya. Nggak boleh seperti itu. Oke. Jadi reusable widgetnya benar-benar cuman boleh dipakai di level modul. Level modul itu di mana bang gitu? Ini level modul. Nah, ini, oke, di situ doang, ya. Nggak boleh kemana-mana. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, gampang ya, gampang ya. Oke. Nah, ada juga reusable widget. Oke, ada juga reusable widget yang dia itu levelnya global. Level global. Nah, contohnya apa? Nah, kalau reusable widget level global ini boleh dipakai di semua modul, teman-teman. Boleh dipakai di mana aja. Nah, contohnya apa nih? Nah, ini kita udah apa ya? Udah sempat belajar ya kemarin ya. Contohnya text field. Nah, contohnya ini ya. Mungkin saya coba buka halaman loginnya, kita arahkan ke login view. Ya, kalau ada suara air agak berisik. Nah, ini kita udah sebenarnya kemarin udah ini ya, udah secara nggak sadar teman-teman udah belajar reusable widget level global sebenarnya. Yaitu ketika teman-teman bikin reusable widget text field gitu ya. Lalu ketika teman-teman bikin reusable widget untuk drop down misalnya. Nah, ini di reusable widget level global gitu. Kenapa dibilang level global? Karena ini boleh dipakai di semua modul, teman-teman. Nah, ini kalau yang level global ini biasanya lokasinya di sini, oke? Ada share widget. Nah, dia itu ada di sini, oke? Dan ini boleh dipakai semua modul, oke? Jadi boleh dipakai di modul login, boleh dipakai di modul forgot password, boleh dipakai di modul admin gitu ya, admin dashboard, admin profile gitu ya. Nah, ini boleh banget ya. Seperti itu. Jadi reusable widgetnya itu ada dua, ada yang level modul, ada yang level global. Seperti itu, oke? Kayak gitu ya. Nah, ini nih ada lagi nih yang namanya service. Oke, ada yang namanya service. Service. Nah, service itu apa sih, Bang? Nah, service itu biasanya ini ya, biasanya kayak teman-teman membuat HTTP request gitu ya. Nah, ini bikinnya di dalam service ya.
teman-teman ingin mendapatkan lokasi user saat ini. Nah, ini bikinnya biasanya di service, oke. Jadi codingan kalau di latihan kemarin, teman-teman kan itu HTTP request-nya ada di controller kan. Nah, ada di controller kan. Nah, jadi itu contoh yang jelek teman-teman. Itu contoh yang kurang bagus. Kenapa? Oke. Kalau teman-teman bikin di controller itu ngetes apa ya? Ngetes API-nya itu agak susah. Karena si API kita terkait dengan widget-widget yang ada di controller kayak gitu. Dan controller ini biasanya bisa mengimport material .dart juga sih. Jadinya agak sulit pertama agak sulit di maintain ya. Agak sulit di maintain. Yang kedua itu susah dites, oke? Kalau teman-teman bikin HTTP request di sini, oke? Makanya itu best practice-nya nggak boleh nih, oke? Teman-teman nggak boleh bikin HTTP request di sini. Ini nggak boleh, tapi teman-teman bikinnya di service seperti itu. Contohnya gimana bang? Contohnya gini. Contohnya di sini saya punya email, oke. Lalu saya punya password. Nah, ini ya, admin@gmail.com. Mungkin nggak kita debug ya. Kita biarkan seperti ini aja, oke. Login. Dia punya UI login, oke. Di mana ketika diklik kita akan memanggil HTTP request di controller. Dio login, Dio login, Dio post ya, Dio post biasanya. Nah ya biasanya Dio post ya. Nah misalnya let's say ini ada API, ceritanya ada API, oke. API, ini nggak usah kita debug ya API-nya. Misalnya di sini ada out, login, oke. Kita ada email, ini, lalu ada password. Ini, email. Nah, jadi misalnya ketika diklik tombol login, kita akan memanggil function do login ini, oke. Nah, di sini ada HTTP request, oke. Nah, ini contoh yang kurang bagus, teman-teman. Contoh yang kurang bagus, oke. Kenapa? Karena yang namanya controller itu dia pasti berhubungan dengan state, oke. Pasti berhubungan dengan state. Karena ya kita lagi ngoding Flutter, di Flutter itu ada yang namanya state management, oke. Makanya itu ini kurang bagus ngoding seperti ini, oke. Jadi latihan yang teman-teman kerjain kemarin itu adalah contoh yang kurang bagus gitu ya. Nah, tapi saya sengaja bikin seperti itu supaya teman-teman gampang memahaminya, oke, sebelum masuk ke step yang ini, oke. Jadi setelah teman-teman coding seperti ini, oke, teman-teman bikin service-nya, oke. Jadi kode HTTP-nya itu kita apa ya? Kita pindahkan lagi gitu ke bagian yang lebih kecil lagi, yaitu namanya service. Nah, ini namanya bebas ya. Saya mau namain out service aja. Out service.dart. Oke, kita namain kelas out service seperti ini. Oke, lalu saya panggil fungsinya login. Nah, seperti ini. Misalnya ini seperti ini. Oke. Nah, ini kode yang tadi teman-teman buat di sini. Oke, ini dikopas teman-teman, dikopas, pindahin ke sini. Nah, sesimpel itu. Oke, di sini teman-teman mewajibkan untuk memasukkan email dan password. Nah, seperti itu. Oke, lalu di return deh responnya. Data, nah boleh di respon data boleh, atau mau dalam bentuk list langsung boleh, atau dalam bentuk boolean juga boleh ya teman-teman. Kalau dalam bentuk boolean berarti saya buat kayak gini ya. Nah, kalau dalam bentuk boolean, nah ini boleh pakai try catch sih. Try catch seperti ini. Oke, kalau error saya return future value post. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini misalnya aja. Ini nggak kita debug ya teman-teman kodenya. Nah, misalnya seperti ini. Errornya kita pakai underscore supaya nggak error. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kodenya itu lebih terorganisir teman-teman. Oke. Kode yang berhubungan dengan HTTP nanti ada di sini. Oke. So di controller itu nggak boleh teman-teman mengimport Dio gitu, mengimport HTTP. Nah, ini nggak boleh teman-teman. Nah, ini nggak boleh. Ini contoh yang jelek ya. Contoh yang jelek. Ini susah banget sih di maintain-nya. Repot lah. Repot ya. Ini kelihatan simpel karena masih satu doang nih HTTP request ya. Tapi kan kalau bikin aplikasi nggak mungkin satu doang ya. Jadi bisa banyak ya. Bisa banyak HTTP request-nya. Oke. Jadi kalau teman-teman bikin itu di satu file di controller doang itu
Itu jadi susah banget di maintenance-nya, seperti itu. Makanya itu ya kita pisah menjadi out service. Nah, sekarang dari yang kodenya ini, kodenya segini, oke. Jadi lebih sedikit lagi kodenya ya. Teman-teman tinggal panggil await out service titik login. Udah deh kelar ya. Nah, seperti itu, oke. Nah, gitu ya. Jadi kodenya itu lebih simpel teman-teman tuh, lebih cakep ya. Di sini nggak ada mikirin application JSON, nggak ada mikirin content type, gitu, nggak mikirin data gitu. Pokoknya kita tahu dari sini dari controller kita ngirimin email sama password aja. Dan kita pengen mendapatkan sesuatu di sini. Dia itu berhasil login atau enggak, seperti itu. Oke. Nah ini nanti kalau teman-teman punya HTTP request lagi untuk yang lain, nah ini tinggal tambahin di sini nih. Misalnya reset password gitu ya. Nah, lalu bikin lagi misalnya di sini change password gitu ya. Nah, tinggal bikin aja seperti itu, oke? Nanti teman-teman kalau butuh segala sesuatu yang terkait dengan out, teman-teman tinggal panggil tuh. Mau ngapain nih? Mau login kah? Gitu ya. Mau apa? Mau ubah password kah gitu ya? Atau mau reset password? Nah, seperti itu. Tinggal dipanggil service-nya. Kayak gitu. Nah, best practice-nya seperti itu, oke? Kayak gitu. Jadi gampang banget ya, gampang banget. Nah ini begitu juga nanti kalau misalnya teman-teman punya sebuah service, oke, bentar ya. Nah misalnya teman-teman punya sebuah service untuk memanage produk ya, misalnya. Saya bikin produk service, produk, plus produk service. Nah ini semua kode terkait HTTP request, teman-teman bikinnya di service, oke? Contohnya produk service, oke? Let's say teman-teman mau bikin fitur CRUD di Flutter, oke? Yang semuanya itu menggunakan HTTP request, oke? Ya teman-teman bikinnya di sini, oke? Nah ini get product misalnya ya. Oke. Nah teman-teman misalnya bikin get product gitu ya, bikin apa? Delete gitu ya, bikin create misalnya, create. Nah ini boleh namainnya create boleh, delete gitu ya, update gitu. Nah ini teman-teman bikin itu semua di sini, oke? Ya udah tinggal di sini. Get produk yang ini gitu ya, ini pakai Diopos. Nah ini cuma contoh doang ya, kita nggak debug. Ini misalnya untuk menghapus data, nah seperti itu. Ini untuk mengupdate data. Nah ini kalau udah jadi seperti ini, udah lebih terorganisir ya kodenya ya. Di sini nggak ada state management yang di kanan nih, oke? State management itu di controller doang teman-teman, oke? Di controller doang. Nah, oke, kayak gitu. Ini kalau udah jadi service seperti ini, nanti kalau teman-teman mau apa ya, mau nambahin data produk gitu ya, teman-teman tinggal panggil service-nya aja. Oke, produk service. Oke, ini saya bikin static aja. Saya nggak punya alasan kenapa ini harus jadi instance, jadi saya bikin static aja. Seperti ini, oke. Titik titik create. Nah, kayak gitu. Oke, tinggal masuk ini yang mau di create apa aja di sini. Product name gitu ya, double price misalnya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Gampang banget ya, teman-teman. Tuh. Benang filter 12. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kodenya itu jadi lebih apa ya? Lebih rapi sih, lebih rapi. Kayak gitu. Nah, ini bagus ya teman-teman coding seperti ini. Nanti kalau sewaktu-waktu teman-teman apa ya, misalnya mau ganti teknologi gitu ya. Bro, kayaknya kita jangan pakai HTTP deh. Kayaknya kita pakai Firebase aja deh. Gitu. Misalnya tiba-tiba teman-teman diminta untuk ganti teknologi. Oke, teman-teman nggak pusing nih ngerubah servisnya. Oke, teman-teman tinggal ganti di servisnya aja nih. Oh, ini diganti nih mau jadi pakai Firebase. Oke, kita ganti aja pakai Firebase di sini. Nah, gitu ya. Tinggal diganti dengan Firebase. Teman-teman cukup ngerubah di bagian sininya aja. Oke, nggak usah kemana-mana kayak gitu. Oke. Nih, udah nih, kita ganti ke Firebase coba ya. Fire add. Nah, seperti itu. Ini pakai delete berarti ganti jadi fire delete. Nah, jadi teman-teman refactoringnya juga enak gitu ya. Refactoringnya enak, maintainnya juga enak gitu ya. Jadi apa ya? Jadi asik banget sih ngodingnya. Kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini tentang service.
Dan service ini nggak cuman ngomongin HTTP, teman-teman. Oke, nggak cuman ngomongin HTTP. Kita service juga kadang itu ngomongin kayak pengen nge-get lokasi gitu ya, teman-teman bisa bikin service-nya nih. Let's say namanya location service. Bentar. Nah, seperti ini. Oke, kita bikin location. Kayak gini, oke. Get current location. Jadi kalau teman-teman butuh lokasi user saat ini gitu ya, panggil aja get current location. Nah, seperti ini. Ini ya, ini nggak harus bikin instance juga, saya bikin static aja. Nah, seperti ini. Oke, gampang banget ya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman mau ngambil lokasi gitu ya, di mana ya? Di controller gitu ya. Di sini gitu ya. Entah kenapa teman-teman ternyata butuh ini ya, butuh ngambil lokasi ya di sini. Nah, ini teman-teman tinggal panggil service-nya nih. Wait location service, oke, titik get current location. Seperti itu. Oke. Kodenya jadi sedikit juga gitu ya. Karena kenapa jadi lebih sedikit? Oke, karena di sini kita menyembunyikan detail, teman-teman. Oke. Teman-teman bayangin ya, ini kalau saya pindahin ke sini ya, teman-teman ya, untuk ngambil lokasi doang gitu ya. Nih, saya pindahin ke sini ya. Ini codingnya jadi jelek banget sih. Nah, itu kita jadi nyampah sih, teman-teman ya. Jadi nyampah ini. Ini kan sebenarnya nggak harus ada di situ semua, teman-teman. Oke. Kita bisa sembunyikan detailnya. Detailnya kita sembunyikan di kanan, di service. Kayak gitu. Jadi lebih sedikit kodenya, teman-teman. Bahkan apa ya, teman-teman nanti maintain-nya itu jadi gampang banget. Oke, karena ya kodenya sedikit dan udah jelas gitu ya. Kodenya udah jelas. Oh, ini untuk ngambil lokasi. Oh, ini untuk create untuk data produknya seperti ini, kayak gitu sih. Oke, kayak gitu. Basicnya seperti itu. Oke, untuk yang lain-lainnya, ini kan tadi saya bahas yang ini yang paling penting sebenarnya. Jadi ada view, ada controller, ada reusable widgetnya. Ini kita pasti pakai. Ada yang level modul, ada yang level global ya, teman-teman. Jadi kalau bikin reusable widget, dianalisa dulu tuh. Itu reusable widgetnya kira-kira dipakai level global atau di modul, kayak gitu. Oke, seperti itu. Untuk penamaan ini penting ya. Ini penting. Untuk penamaan ini kita nggak boleh terikat dengan state management. Oke, kita nggak boleh terikat dengan state management. Let's say ini teman-teman mau pakai blok gitu ya, misalnya. Ini meskipun saya pakai blok gitu ya. Ini misalnya saya punya modul login. Ini pasti saya namanya login view sama login controller. Oke. Jadi bukan best practice kalau misalnya login controllernya ini teman-teman ganti jadi login block gitu ya. Nah, ini atau login get X controller. Nah, ini penamaan yang kurang bagus. Oke. Karena arsitektur ini nggak terikat dengan state management. Oke, jadi teman-teman basically bisa diterapkan di state management apapun. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh ada tulisan bloknya. Oke, karena apa ya? Karena bikin bingung sih, bikin bingung ya. Apalagi provider nih, login provider. Nah, ini membingungkan sih ini. Oke, membingungkan. Secara arti juga bikin bingung nih. Login provider itu apa gitu? Penyedia data login atau apa gitu ya? Kayak gitu. Jadi penamaan juga harus jelas. Namain aja controller seperti ini. Oke. Untuk UI-nya namain aja view. Oke, karena di Flutter itu sudah apa ya? Sudah banyak penggunaan kata view ya. Kayak contohnya grid view gitu ya. List view seperti itu ya. Lalu ada apa lagi nih? Ada banyak sekali ya dia yang menggunakan kata view gitu. Jadi ya kita pakai kata view aja. Kayak gitu. Seperti ini, simple banget. Oke. Untuk halaman detail nah biasanya kan ada halaman detail ya. Jadi kayak misalnya teman-teman punya modul produk. Oke, ini kan ada product list sama product detail. Nah, ini jangan digabung ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya sebuah list, oke, list produk. Ini error nggak ya, coba ya. Lihat, nggak ada errornya ya. Saya buka main.dat dulu, atau buka config.json dulu. Ini misalnya saya punya klien product list, oke, sama klien product detail. Nah, ini juga boleh dikategoriin lagi ya ke folder yang lebih kecil. Seperti ini. Nah, ini kalau saya kategoriin lagi seperti ini, ini jadinya kayak gini teman-teman. Nah, ini contoh yang bagus juga ya. Jadi kalau ada kode yang dia itu masih apa ya, masih relevan, masih saling berkaitan, teman-teman boleh kategoriin lagi ke folder lagi. Kayak gini contohnya, produk, terus ada produk detail, sama ada produk list. Kayak gitu. Nah, ini kenapa saya sebutin detail? Ini karena untuk menampilkan detail ya. Jadi saya nggak namain dia menjadi produk list ya. Karena akan membingungkan nih kalau nampilin detail tapi namanya product list. Kayak gitu sih. Oke.
Begitu juga nih. Ini kenapa saya namain product list ya? Ini untuk menampilkan list gitu ya, bukan menampilkan detail gitu. Makanya saya namain product list. Jadi penamaan itu penting banget ya. Penamaan itu penting banget supaya kita nggak bingung kayak gitu. Oke? Nah, jadi nanti let's say bos teman-teman nih bilang gini nih, bro, kayaknya form loginnya nggak jalan deh. Coba coba lu cek deh modul loginnya. Oke, gua cek ya. Oke, kita cek ya. Nah, ini ketika teman-teman pengen tahu gitu ya, apa yang terjadi di halaman login, oke, teman-teman tinggal buka kontrolernya aja. Nggak usah lihat view-nya dulu, oke. Nah, kita pengen tahu nih, oh di form login ini ternyata ada proses memanggil service login. Oke. Oke, oke kayaknya ini oke sih, oke. Yang ini juga oke. Nah, masalahnya di UI nih. Nah, baru teman-teman buka di view. Kayak gitu sih. Nah, itu manfaatnya teman-teman menggunakan arsitektur. Jadi nggak pusing ya. Nggak pusing lihat kodenya, oke? Nulis kode itu sama dengan membaca buku ya. Membaca buku. Nulis kode itu sama dengan bikin buku ya, teman-teman ya. Kebayangkan pusingnya kalau misalnya satu buku itu, misalnya satu halaman itu isinya tuh panjang banget gitu ya. Nanti nggak enak dibacanya. Kayak gitu sih, oke? Dan file explorer ini adalah daftar isinya dari aplikasi teman-teman. Kayak gitu. Jadi bikin serapih mungkin, bikin seenak mungkin ya teman-teman. Karena nanti itu akan membantu teman-teman juga untuk memaintain. Kayak gitu sih, oke? Seperti itu. Nah, lalu ada lagi tambahannya adalah folder atil. Nah, ini atil ini adalah kode-kode yang sifatnya itu kode pendukung sih sebenarnya. Kode pendukung. Contohnya nih kayak gini nih. Contohnya kayak gini ya. Ini namanya juga beda-beda temen ya. Ada yang namain helper, ada yang namain utility, ada yang namain atil gitu ya. Itu nggak masalah ya. Lagi-lagi arsitektur ini sangat fleksibel, oke, bisa disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman kayak gitu. Nah, contohnya di sini saya pengen menampilkan dialog ya di sini. Sudah kebetulan udah bikin nih sebuah function namanya show info dialog. Hello, nice one. Nah, seperti ini ya. Ini kode nampilin dialog ini boleh kita kategorikan sebagai utility gitu. Karena kayak dia tuh semacam apa ya, semacam kode untuk membantu kita lah gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman nanti punya kode untuk memformat tanggal gitu ya, misalnya date formatter gitu ya. Lalu teman-teman punya kode untuk navigasi. Nah, di sini kebetulan saya ada nggak ada ya. Oke. Lalu kayak misalnya teman-teman punya kode untuk nampilin loading nih contohnya nih. Nah, ini taruhnya di utility teman-teman. Kita bikin 2 detik, oke, hide loading. Nah, misalnya teman-teman mau bikin loading, nah ini boleh ditaruh di utility. Nah, kayak gitu ya, tuh, loading. Nah, kayak gitu ya, seperti itu. Begitu juga yang lain nih, kalau nampilin stack bar gitu ya, dan lainnya lah. Extension juga boleh ditaruh di utility, kayak gitu sih, oke. Validator boleh ditaruh di utility, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bagus, ini struktur yang bagus. Kenapa? Nanti kalau teman-teman mau apa ya, mau bikin aplikasi lagi, oke, teman-teman pengen pakai reusable widget yang udah teman-teman buat, teman-teman tinggal cut aja nih folder si setnya, oke, ke aplikasi baru teman-teman, kayak gitu sih, oke, seperti itu. Dia jadi portable reusable widget yang teman-teman pakai, oke, kayak gitu. Dan ini nggak error ya, nggak error, paling nyesuaiin importnya doang sih. Importnya kan pasti jadi agak beda dikit ya. Kayak yang tadinya ini importnya ke example, oke, example core.dart gitu ya. Ini nanti akan diganti ke nama aplikasi baru teman-teman gitu. Misalnya HRIS up. Nah, seperti itu. Cuman refactoring dikit ya, teman-teman. Dan ini nggak error ya. Karena kenapa? Karena semua folder, semua kode yang ada di sini ini nggak bergantung sama modul, nggak bergantung sama model, nggak bergantung sama service yang ada di atas. Kayak gitu sih, oke? Jadi teman-teman bisa copot terus pasang di aplikasi yang lain, kayak gitu. Makanya itu dia namanya reusable widget global, kayak gitu ya. Makanya itu namanya utility, kayak gitu sih, oke? Seperti itu. Nah, ada juga kasus yang dia itu benar-benar spesifik ya, benar-benar spesifik. Ternyata si modulnya ini kompleks banget teman-teman, kompleks banget, nggak cukup kita pakai utility di sini. Nah, itu boleh teman-teman bikin di sini ya.
Kalau kasusnya seperti itu, ini boleh banget teman-teman bikin atil di sini, bahkan bikin extension. Ini boleh banget ya, bikin extension di sini. Ini nggak masalah, ini boleh, oke. Tapi yang perlu diingat, extension yang teman-teman buat di sini, oke, itu cuma boleh dipakai di modul itu sendiri. Cuman boleh dipakai di modul dashboard gitu ya. Nggak boleh dipakai di modul lain nih. Nggak boleh dipakai di modul login ya. Kayak gitu. Oke, jadi sefleksibel itu teman-teman bisa tambahin ini extension sama atil, oke. Bahkan tambahin model juga boleh aja di sini. Nah, tambahin model kayak gitu. Kalau misalnya model itu memang apa ya? Memang kita buat spesifik untuk modul dashboard. Nah, teman-teman boleh bikin di sini kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya, teman-teman. Kalau untuk database masuk dalam service, ya masuk ke service. Makanya itu ini ya, udah enak tuh kalau jadi kayak gitu ya. Ini misalnya nih, teman-teman tiba-tiba nih pengen ini ya, pengen ganti nih. Yang tadinya pakai HTTP nyimpennya ke local storage, ya udah tinggal ubah service-nya aja nih. Di sini tinggal kita ubah ya. Yang tadinya ngambil pakai HTTP request diganti ya. Ngambilnya pakai storage gitu ya. Entah pakai Hive, pakai get storage gitu ya, pakai shared preference gitu ya. Nah, tinggal diganti di service-nya kayak gitu. Jadi sangat membantu untuk refactoring-nya kayak gitu sih. Oke. Kayak gitu. Coba saya scroll dulu ke atas. Komunikasi dengan multiple environment seperti komunikasi dengan jelas. Oh, ini pertanyaan tadi ya. Tulisannya kurang besar, Mas. Tulisannya kurang besar ya? Aduh, sorry. Folder share dan service itu isinya. Nah, service itu isinya ini ya. Terkait kode yang berhubungan dengan HTTP gitu ya. Berhubungan dengan kayak get location juga boleh kita bikin service-nya. Kayak gitu. Karena apa ya? Karena ngoding ini ya, teman-teman. Ngoding ini banyak detailnya gitu ya. Banyak detailnya dan banyak kerumitannya gitu ya. Nah, supaya kode kita rapi, kita harus menyembunyikan kerumitan itu gitu. Ya, caranya seperti ini ya. Contohnya ini untuk nge-get location ya. Teman-teman bayangin kalau teman-teman nggak bikin servisnya ya. Ini nanti teman-teman dikit-dikit teman-teman panggil kode ini nih. Dipanggil terus nih kodenya nih di mana-mana ya, di controller dimanapun gitu ya, teman-teman. Tiap kali mau ngambil location ya udah dipanggil nih kodenya sebanyak ini gitu. Nah, itu kurang bagus ya. Kurang bagus. Kayak gitu sih. Oke. Order set dan service itu isinya apa? Set itu yang tadi ya, yang utility, isinya utility sama widget. Yang di set ini sih dia sifatnya global ya, dia boleh dipakai di semua modul, bahkan boleh dipakai di aplikasi lain juga, nggak masalah, ya, kayak gitu. Kalau di MVC modul itu berdasarkan page atau function, page atau function, page atau function, berdasarkan page, lebih ke page ya, karena kan kita terkait dengan view ya teman-teman ya, jadi ya terkait dengan page ya, oke. Nah, function itu ada di controller, teman-teman. Ada di controller. Mau fitur out isinya folder MVC, mau bikin folder MVC, baru di dalamnya ada folder fitur out, boleh. Mau fitur out isinya folder MVC, mau bikin folder MVC, baru di dalamnya ada folder feature out, boleh. Sorry, gimana? Mau bikin folder MVC, baru di dalamnya ada folder feature out, boleh. Oke, isinya folder MVC. Mas mau fitur out isinya folder MVC, mau bikin folder MVC, baru di dalamnya ada folder feature. Itu seperti apa ya maksudnya? Seperti ini bukan ya? Koreksi saya kalau salah ya. Kayak gini ya MVC. Nah, seperti ini. Seperti ini, lalu di dalamnya ada ini ya, ada out gitu ya. Kayak gitu bukan, Mas Jonathan? Sebenarnya sih boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja sih sebenarnya. Kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi kalau dibikin seperti ini ya jadi dalam aja sih. Jadi dalam aja ya codingannya. Kayak gitu sih. Jadi ya opsional lah, bebas lah, itu fleksibel, tergantung arsitek teman-teman, tergantung kesepakatan tim, oke. Kayak gitu. Widget harus pakai status satu ya Mas. Kalau misal langsung kelas widget, ya bisa. Eh, Kalau mau pakai stateless bisa juga sih, nggak masalah sih seharusnya. Ya, nggak masalah sih. Widget harus pakai status. Kalau misal langsung kelas widget, bisakah based on kondisi inputan widget status dan kan sebuah widget yang nggak bisa mengadaptasi secara analitik butuh. Nah, ya seperti itu.
Kalau aku biasanya bikin widget immutable, tipe widget kecuali masa perlu menyatakan sendiri. Ya, good. Aliran data untuk reusable widget boleh ngambil dari state management nggak? Atau gimana? Aliran data, boleh sih. Jadi kalau nggak dari statement, dari state management sih ya. Apa ya namanya? Dari controller sih ya, lebih tepat ya. Kalau di aset MVC ya. Nah itu boleh ya. Dari apa? Dari dari sini, oke, boleh ngambil dari state management kayak gitu sih. Reusable widget itu nggak masalah sih. Aliran datanya ngambil dari sana. Itu mungkin contohnya kayak gini ya. Mungkin contohnya, koreksi saya kalau salah ya teman-teman ya. Karena saya sangat bisa salah teman-teman. Kayak misalnya di sini mungkin kayak gini ya maksudnya. Punya customer list gitu ya. Di sini saya punya sebuah function get customer list yang dia tuh ngambil data dari service misalnya ya. Ngambil data dari service gitu ya. Ngambil data dari service. Lalu saya setting customer list-nya. Set customer list dari service kayak gitu ya. Seperti ini. Nanti kan ada di sini ya nilainya ya. Nah, itu boleh ya. Reusable widget boleh mengkonsumsi value yang ada di sini. Ini kalau saya buka view-nya, contohnya yang mana ya? Contohnya itu drop down misalnya. Nah, ini boleh nih ngambil data dari sana dari controller. Ini. Nah, gitu ya. Seperti ini ya. Tapi ini error ya karena perlu penyesuaian. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kurang lebih seperti itu intinya. Oke, jadi boleh ya. Boleh banget dipakai data dari state management, data dari controller sih, data dari controller ya, boleh banget dikonsumsi sama reusable widget kayak gitu. Di dalam service apakah ada struktur folder seperti MVC? Ada struktur folder. Struktur folder itu seperti apa ya? Bagusnya sih dibikin ini ya, dibikin folder ya teman-teman. Bagusnya sih dibikin folder ya. Nah ini kenapa sih? Nah ini mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, bro ini kenapa ribet banget sih lo gitu ya? View-nya ditaruh di dalam folder sini gitu, kontrolnya ditaruh di sini gitu ya. Ini kalau teman-teman keluarin semuanya, ini urutannya tuh jadi ngaco teman-teman, jadi ngaco ya. Jadi apa ya? Jadi inilah kadang kontrolnya itu ada di atas gitu, kadang kontrolnya ada di bawah gitu kan. Karena kan tergantung nama file yang di sini ya. Kayak gitu. Makanya kita taruh di folder gitu. Meskipun jadi banyak foldernya tapi lebih terorganisir gitu ya. Itu. Jadi lebih rapih kodenya kayak gitu ya. Ada struktur folder fleksibel sih ya. Service-nya kalau kira-kira teman-teman itu, nah ini juga kurang bagus ya. Ini bagusnya bikin seperti ini nih saya ini. Nah, dibikin folder lagi. Ini bagus sih teman-teman. Ini contoh yang bagus ya. Jadi ditaruh di folder lagi teman-teman. Nah, kayak gini. Kenapa? Yang namanya sebuah kelas itu kadang sering banget dia tuh semakin berkembang teman-teman, semakin berkembang. Oke, nggak cuman segini doang kodenya gitu. Bisa jadi nanti apa si out service nih yang tadinya sesimpel ini jadi banyak kodenya. Oke, nah ini taruh di folder. Oke, nanti kalau teman-teman butuh file baru gitu ya, atau misalnya bikin extension, teman-teman bisa bikin di sini teman-teman. Kayak gitu. Oke, jadi karena kita ada taruh di satu folder, ini jadi nggak kemana-mana gitu urutannya di folder service kayak gitu sih, seperti itu. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Kalau database masuk ke dalam service apa enggak? Ya masuk ke service ya. Jadi kalau semua proses yang berhubungan dengan data gitu, kayak nyimpen data gitu, ngambil data dari HTTP gitu ya. Nah nyimpennya juga entah di mana aja, pakai local storage kayak pakai Firestore kayak, nah itu bikinnya di service kayak gitu. Oke, seperti itu. Tadi cara generate langsung dari file datanya gimana? Dari JSON langsung generate. Ya itu pakai extension. Ini sebenarnya simple ya, extensionnya itu cuma generate file doang. Teman-teman untuk generate kayak gini sebenarnya bisa bikin sendiri sih. Bisa bikin sendiri. Mungkin kalau saya demoin kurang lebih kayak gini ya. Let's say di sini teman-teman mau bikin CLI gitu ya. Misalnya namanya apa nih? Namanya fugi.dat gitu, atau fugi CLI. Fugi CLI .dat. Nah ini ya. Ini teman-teman basically bisa bikin sendiri sih. Contohnya di sini ketika CLI-nya dipanggil, oke, saya pengen mengenerate folder features misalnya. Nah, ini teman-teman bisa bikin seperti ini. File, kali ini kita import dulu ya. Nah, ini sekalian saya demoin supaya teman-teman terbayang ya, bikin aplikasi konsol itu kayak gimana. Sebenarnya nggak susah sih, nggak susah ya. Teman-teman bisa bikin sendiri.
apalagi kalau arsitekturnya itu udah custom ya, perlu banget sih generator ya supaya ngoding itu lebih cepat kayak gitu. Ini lib features, oke. Lib features, let's say saya mau bikin modul tapi namanya di sini sekarang saya ganti jadi features, oke. Login, oke, view, oke, login view dot ini, oke. Nah seperti ini. Lalu saya bikin controller, login control namanya login controller dot dart. Nah seperti ini. Ya udah tinggal diisi filenya. String string. Nah ini kontennya tinggal sesuaikan ya teman-teman. Teman-teman template-nya tuh pengen kayak gimana gitu ya. Misalnya di sini template-nya, oke. Nah misalnya di sini teman-teman mau bikin sebuah template, oke. Nah ini bagusnya teman-teman bikin template-nya dulu. View-nya pengen kayak gimana. Nah ini contoh saya kopas ya codingannya. Ini nanti view-nya kayak gini ya bro, kayak gitu ya, ceritanya seperti itu. Lalu controllernya nanti kayak gini ya bro. Nah gitu ya, kita kopas kodenya. Ini nggak susah sih bikinnya, teman-teman biasa sebenarnya bisa ya bikin dengan cepat. Nah kontrolnya kayak gini ya bro. Nah ya udah, kita coba ini kita coba aja ya, kita coba bikin ya. Saya coba save, mungkin setelah itu kita print ya. Your module is created. Nah ini basicnya ya, basicnya kalau teman-teman mau bikin program CLI sendiri ya. Nah ini bisa kayak gini ya. Ini nanti dia akan membuat file di folder lib features / login view login view .dart seperti itu. Jadi kalau saya jalanin, tinggal jalanin aja dart ugi CLI enter dan error ya, bagus sekali ya error. Coba kita perbaiki sedikit. Cannot open file. Oh, oke. Ini dia harus view file sync. Oke, kita bikin dulu filenya karena dia belum ada ya teman-teman ya. Ini baru bisa ditulis ya. Oke, masih error. Mungkin pakai titik. Ini mungkin ya. Oke, masih error juga. The system cannot find the path specific. Oke. Kayaknya ini ya, kayaknya karena belum ada folder features ya mungkin ya. Mungkin ya, coba ya. Masih trouble. The system cannot find the path specific. Why? Saya coba lagi ya. Oke. Fetching, recursive. Oke, recursive-nya belum ya. Banget ya bikin kayak gini ya. Loh sebenarnya teman-teman. Kita coba ya. Nah, ini saya. Nah, udah jadi tuh. Nah, seperti itu ya. Basicnya kayak gini sih, cuman mainin file doang sebenarnya ya. Cuman mainin file doang, tapi ya pengembangannya kan dia itu ngebaca argumen ya, teman-teman ya. Nah, pengembangannya itu dia membaca argumen. Jadi nanti modulnya itu di-generate berdasarkan argumennya, teman-teman. Nah, ini kan bisa teman-teman ambil argumennya. Jadi nanti tinggal panggil fugi CLI .dart gitu ya, modul create gitu ya, login misalnya. Nah, ini kan teman-teman bisa ambil nih perintahnya tuh, modul create sama modul yang mau dibuat yaitu login. Kayak gitu sih, oke. Seperti itu. Ini kalau saya ambil nama modulnya itu dia kan ada di indeks ketiga ya. Modul name. Nah, ini coba saya print ya modul name-nya. Ticket. Nah, ini kan udah dapat nama modulnya, login ya. Nah, ini bisa teman-teman teruskan di sini nih. Nah, gitu ya. Gampang banget ya. Tuh, gitu. Nah, jadi ya. Jadi ya, kita coba ya. Saya mau bikin modul baru, modul create namanya dashboard. Tuh, kelar tuh, dashboard. Ya, udah ada view dan controllernya. Saya mau bikin modul baru lagi deh. Namanya register misalnya. Nah, jadi ya, seperti itu sih. Jadi basicnya sih seperti itu gitu ya. Teman-teman bisa juga bikin
generator sendiri sebenarnya, dan nggak susah sih. Ini kodenya dikit doang sebenarnya. Cuman nanti butuh penyesuaian aja sedikit ya. Kayak nama ini nih, nama apa? Nama kelasnya dan sebagainya. Nah, itu bisa lah teman-teman bisa bikin lah itu, nggak susah kayak gitu sih. Oke, seperti itu. Kalau udah database masukin ke service ya. Maaf, tinggal tadi cara generate langsung file Dart-nya itu gimana, dari JSON langsung generate file MVC. Nah, itu pakai extension ya. JSON to Dart model. Nah, itu pakai ini ya, pakai extension ya. Kalau pengen generate modelnya, pakai JSON to Dart model buatan Sehiranta. Oke, kayak gitu. Mas import pakai ditaruh di core bisa Mas, biar sekali panggil. Mas import paket ditaruh. Oh, bisa. 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 Itu tuh ini ya. Itu nah, itu tuh ini teman-teman. Itu teman-teman kalau pakai extension ya. Teman-teman ini kan ada core underscore package ya. Oke. Jadi package-nya teman-teman taruh di sini teman-teman. Taruh di core underscore package. Nanti dia ketika import core.dart, nanti dia otomatis akan mengimport package juga sih. Ya gitu. Jadi tinggal nambahin di sini ya. Yang ini nggak usah diubah-ubah ya. Ini karena ini di generate teman-teman. Nanti kalau teman-teman ubah di sini, oke, nanti dia akan ketimpa ketika teman-teman membuat modul baru. Nah, itu kalau teman-teman pakai extension kayak gitu, oke? Seperti itu. Oke, ada pertanyaan teman-teman terkait MVC-nya? Apakah bingung? Apakah kayak gimana? Gampang ya, teman-teman ya? Oke, ada pertanyaan terkait